Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah, kehadiran kita ini merupakan jalan lapang kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian. Selama ini kajian saya di masjid ini tematik. Insya Allah nanti ke depan kita akan fokus pada satu materi yang urut pakai kitab supaya lebih bisa runtut. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini sesuai dengan momennya, kita sekarang sudah masuk bulan Rajab. Yang mana di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang merupakan satu di antara mukjizat Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sebelum kita membahas Isra Mi'raj, sedikit kita bahas dulu tentang Rajab. Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Taubah, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, kadang-kadang disebut At-Taubah, kadang-kadang disebut Al-Bara'ah. Ayatnya nomor 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallahi isna asara syahran
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya perhitungan bulan dalam satu tahun itu adalah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi satu tahun 12 bulan itu bukan sejak 2024 tahun yang lalu, bukan. Tetapi yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi ini. Memang namanya satu tahun itu 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang kemudian di dalam hadis dijelaskan 4 bulan itu salah satu mutawaliyatun, yang 3 ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang satu terpisah, yakni sekarang ini bulan Rajab. Ini perhitungannya pakai komariah loh, bukan pakai samsiah. Mungkin jenengan lebih hafal perhitungan samsiah. Januari itu lebih hafal. Soalnya bayaran itu tanggal 1 Januari. Tidak ada terima gaji tanggal 1 Muharram, itu tidak ada. Makanya yang dieling-eling ini bulan-bulan samsiah. Coba bulan komariah, dan saya ngapunten, apalah jenengan? Dimulai dari bulan apa? Muharram. Lo wong cilik ngetas wong tuwek tak keplai. Loh, kita katanya kan hafal, padahal semua ibadah itu ya pakai bulan komariah. Puasa itu ya di bulan Ramadan, Bu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Tidak ada ayatnya berbunyi Syahrul Agustus, tidak ada. Syahrul Ramadan. Haji itu ya di bulan Dzulhijjah. Idul Adha itu ya 10 Dzulhijjah. Maka ini ya harus mulai kita hafalkan ini. Saat ini Rejab tanggal pinten? Tanggal 9 Rajab. Insyaallah tanggal 9 Rajab. Dan Ramadan kemarin sudah ada keputusan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, insya Allah satu Ramadan akan jatuh pada hari Senin, tanggal 11 Maret, dan ada kemungkinan posone boten bareng, tapi riyoyone bareng. Niki tidak usah menjadi perpecahan, kersane. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang pakai ru'yat ya silakan ru'yat. Yang pakai hisab ya kita yakini pakai hisab. Wong kula kalian jenengan pakai hisab niku lho ya mboten malah ngitung. Wis pokoke yakin pada pimpinan gitu mawon. Itu jamaah yang baik itu seperti itu. Jamaah niku lek mboten manut nang pimpinan repot. Makmum niku lek ngriwuhi imam repot. Maka kun imaman muti'an al makmuman muta'an. Jadilah imam yang ditaati atau makmum yang mentaati. Bedanya mek niku tok. Maka kita berharap, kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kalau kalian jenengan semua ini diberi usia yang panjang, bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang isi dan inti dari doa ini adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala keberkahan. Keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak puasa sunnah. Maksudnya puasa sunnah di sini puasa yang masyru', puasa yang sudah disyariatkan.
Nabi tidak pernah mengkhususkan ada puasa khusus di bulan Rajab. Misalkan tanggal 27 Rajab, tidak ada. Hanya saja Kanjeng Nabi itu di bulan Rajab ini beliau memperbanyak puasa yang sudah disyariatkan. Bisa panjenengan pilih itu. Bisa Senin Kemis, bisa Ayyamul Bid, puasa di hari putih. Nanti tanggal 13, 14, 15. Lek tasik dereng tuso, waduh ketitik Mas. Nggih ditambahi mawon. Puasa Daud. Itu yang dituntunkan seperti itu. Nggih jelas pun ngantos babar gelas ngono. Eman-eman. Karena bulan Rajab ini bulan ancang-ancang kita. Untuk juga menyambut bulan Ramadan. Nah, para jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW ini sudah sering kita dengar ceritanya, sudah sering kita dengar kisahnya, tetapi kisah ini tidak pernah usang. Kenapa ketika saya mengambil tema ini kemudian panjenengan, waduh bosan dah Isra Mi'raj ben tahun ceritanya iku ae. Tidak, karena ini bagian dari mukjizat itu. Termasuk ketidakbosanan kita untuk terus mengkaji dan mengungkap rahasia-rahasia dari peristiwa ini menunjukkan bahwa memang Isra Mi'raj ini mukjizat. Dan semakin ilmu pengetahuan itu modern, semakin maju, justru kebenaran peristiwa Isra Mi'raj ini semakin terungkap. Itu dasarnya Isra Mi'raj. Maka peristiwa ini tentu harus kita yakini kebenarannya. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat pertama, yang insya Allah jenengan sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita perhatikan ayat ini kata demi kata. Diawali dengan tasbih. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kesuciannya untuk memperkuat kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi di sini pasif. Nabi itu objek. Allah yang memperjalankan. Ini merupakan kemauannya Gusti Allah. Dari sini aja sudah bisa kita yakini bahwa Isra Mi'raj itu tidak akan mustahil, karena Gusti Allah yang menghendaki, Allah yang memperjalankan. Jadi kalau sudah segala sesuatu itu disandarkan kepada Gusti Allah, ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah Ta'ala itu kun, jadilah. Wa inna Allaha ala kulli syai'in. Dan kalau kita menangkap ini dengan bahasa manusia, dengan bahasa akal kita, dia boten nutut, Pak. Itu seperti orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Contoh guys, ini contoh sing gampang mawon. Wonten semut cerita nang ngene koncone, aku mangsa bul teko panjen. Budal jam piro? Ya budal jam 3:30 sadurunge subuh. Saiki wis teko Masjid Ahmad Dahlan. Itu temannya yang diceritani pasti tidak akan percaya. Mesti ngomong ngetabrus. Wong mlaku medhi-medhi kok ngomong mang teko panjen saiki wis teko kene. Lah semut ini ndak ngerti. Lah tibake koncone niku wau nemplek ning ngene klambi kula, melok kula teng mriki. Sehingga kepanjen Karangploso ya bisa ditempuh dengan jarak yang cepat, karena bukan pakai
dunia mereka, tapi pakai dunia lain. Dan Nabi Isra Mi'raj itu pakai dunia lain. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Aqsa, tapi beliau sampai tembus langit 1, 2, 3, 4, sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha. Konon Rasulullah ketika itu memang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, sehingga jasad beliau itu begitu tembus dengan kecepatan cahaya seperti itu tidak sampai rusak. Karena itu hanya makhluk yang diciptakan dari cahaya, seperti malaikat misalnya, yang bisa menempuh perjalanan dengan waktu yang sesingkat itu. Yang bayangkan loh, Kanjeng Nabi itu berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Nah, karena diperjalankan, ya tidak mustahil dong Gusti Allah yang mau kok. Api itu menurut kita panas. Niku kanggone kula kali jenengan. Tapi menurut Gusti Allah, nggih sakarepe Gusti Allah. Lek Gusti Allah ngersakaken panas nggih panas, lek adem nggih adem. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak punya kemampuan, Pak, untuk ngademno geni niku mboten enggak ada kemampuan. Niku sing gadhahi karep niku sinten? Gusti Allah. Maka begitu Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api, Gusti Allah merintah kepada api, "Kul ya nar, makhlukku sing jenenge geni, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dinginlah kamu. Ibrahim jek selamat. Niki lek sing karep Nabi Ibrahim durung karuan iso. Mangke jenengan nyoba ten griya nyumet kompor. Maca ayat niki. Coba dites. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya naru, geni, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman alayya, dan selamatkan saya. Jasal tangannya mau timpak di kompor, insya Allah melonyoh, Bu. Karena belum tentu kemauan kita itu bersama dengan kemauannya Gusti Allah. Nabi Musa alaihissalam tidak nyangka kalau lautannya demikian luas itu tiba-tiba bisa terbelah. Kan sama dengan itu Isra Mi'raj ini. Kalau kita menangkapnya dengan bahasa akal, ya tidak akan nutut manusia itu. Tapi begitu ayatnya Asra, Allah yang memperjalankan, selesai. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari Isra Mi'raj ini. Bi abdihi, hambanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad. Karena disebut hamba. Hamba itu komplit, ada roh, ada jasad. Kalau roh saja nggak ada jasad, namanya kuntilanak. Jasad saja tanpa roh, namanya mayat. Jadi Nabi itu abdi, hambaku. Muhammad itu hambaku, kata Allah. Aku yang memperjalankan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Aku akan nampakkan tanda-tanda kebesaran kekuasaanku. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, para jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang tidak serta-merta terjadi begitu saja, mboten. Ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, ada prolognya, ada sebabnya. Sebelum Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ini, Nabi mengalami yang namanya Amul Husni, tahun duka cita. Nabi itu di dalam menggemban misi risalah berdakwah itu mempunyai dua pendukung yang utama. Satu, paman beliau Abu Thalib. Yang kedua, istri beliau tercinta Khadijah.
ya, Ibunda Khadijah. Dan perlu jadi catatan Bapak Ibu, ketika Rasulullah beristrikan Ibunda Khadijah ini, beliau tidak berpoligami. Setuju Abu? Ketika Kanjeng Nabi beristrikan Ibunda Khadijah, beliau tidak pernah menambatkan hatinya kepada wanita yang lain. Diawali dengan Abu Thalib. Nanti bisa kita rasakan ya, kita bisa berempati betapa sedihnya Kanjeng Nabi itu. Ini juga pelajaran bagi kula kali jenengan, bahwa hidup di dunia ini memang tempatnya ujian. Kanjeng Nabi saja yang beliau itu kekasih Allah, yang beliau itu manusia terbaik, itu saja di dunia ini masih diuji. Lek boten kepengin diuji, nggih biyen ten akhirat. Karena ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya derita, cobaan. Kadang-kadang orang itu kalau tidak diuji dengan harta, diuji dengan anak-anaknya. Ada orang itu yang secara ekonomi mapan, tapi anak-anaknya narkoba. Mangke anaknya manut, duwe gak patek duwe. Ada suami yang diuji dengan istrinya, istri yang diuji dengan suaminya. Itulah dunia. Nah, Abu Thalib ini adalah sosok paman Nabi yang menggantikan peran ayah bagi Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah itu ditinggal ibunda beliau tercinta, kemudian beliau diasuh pamannya Abdul Muthalib, tidak lama akhirnya kemudian beliau berada dalam asuhan Abu Thalib. Sebenarnya paman Nabi itu banyak, tapi yang hampir sesifat, hampir sama dengan Abdullah itu ya Abu Thalib. Maka beliau yang mengasuh Rasulullah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih. Dan Abu Thalib ini adalah sosok orang tua yang dihormati di kalangan kafir Quraisy, sehingga tidak ada yang berani ude-ude Kanjeng Nabi, karena Abu Thalib menjadi backupnya, menjadi tekengannya. Abu Thalib mengatakan, sampai masih gak cocok di ponakanku, cocok sampai ude-ude ponakanku, musuhnya aku. Maka tidak ada yang berani dengan Rasulullah, sungkan dengan Abu Thalib. Sampai satu ketika orang kafir Quraisy ini melihat bahwasanya dakwah Rasulullah itu semakin lama semakin berkembang. Akhirnya mereka itu rapat. Para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu rapat. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, rapat menghadirkan Abu Thalib. Dalam rapat itu disampaikan kepada Abu Thalib, tolong sampaikan kepada ponakan sampean Muhammad itu, dia kepingin apa sebenarnya? Kalau dia kepingin pangkat dan jabatan, kita angkat dia menjadi bagian dari petinggi kafir Quraisy. Kita beri dia harta yang banyak, dan kita beri dia wanita-wanita cantik dari kabilah-kabilah yang ada di Mekah ini. Syaratnya hanya satu, hentikan dakwah. Oh niku kira-kira lek kiai napa ustaz sakniki termasuk sing ngomong niki nggih mumbuhan, Pak. Dikei napa? Motor Alphard, dikei omah ten gene mriku. Ten pundi? Araya. Dikei bojo ratu kecantikan, Miss Universe. Mboten sak Miss Universe, wis pokoke wong ayu sak paling ayu sak Malang ngoten manis. Dikokon prei ngaji di Karangploso, kula milih niku. Kanjeng Nabi ditawari itu, sampaikan Abu Thalib kepada ponakan sampean, biar tidak buat gaduh masyarakat ini. Abu Thalib akhirnya menyampaikan ini kepada Rasulullah. Cara bahasa mriki sampean ditawani pangkat jabatan di wong kafir Quraisy.
kedudukan. Saat ini kedudukan ini kan tuku apa? Tidak diberi sekarang ini, tuku. Niki tahun-tahun politik kan niki usume pencalekan kan niki waduh wis. Niki rumah sakit jiwa niki pun siap-siap nih Pak. Lho nggih, trennya seperti itu. Setiap habis apa? Pemilu 2019 kemarin itu rata-rata rumah sakit jiwa mengalami lonjakan pasien. Sinten niku sing kathah? Caleg-caleg sing gak dadi. Minimal stres. Los kadung tek 2 miliar 3 miliar tiba-tiba gak dadi. Kayaknya nanti ditawari itu. Kamu akan termasuk bagian dari petinggi Quraisy. Kamu akan diberi harta yang banyak. Kalau perlu setiap bulan masing-masing kabilah itu akan memberi jatah. Dan kamu akan diberi wanita yang paling cantik di Mekah ini. Syaratnya satu le, samain ojo mane-mane ngejak wong-wong iku nyembah Gusti Allah. Ini riwayatnya masyhur ini Bapak Ibu, terkenal ini. Dan jawaban Nabi luar biasa. Apa jawaban beliau? Wallahi ya ammi. Demi Allah paman, demi Allah paman. Lau wata'u syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadzal amra. Andai kata mereka tidak hanya seperti itu, mereka bisa memberikan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya disuruh berhenti menjalankan tugas dakwah ini. Mohon maaf paman, mohon maaf. Sampai tugas dakwah ini tuntas atau saya berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib tambah kagum pada ponakannya itu. Berarti punya prinsip ponakan saya. Disampaikanlah itu kepada pimpinan kafir Quraisy. Wes ojo ndek ponakanku, gak kena diode-ode. Biarkan saja sudah. Tapi Abu Thalib ini semakin lama semakin sepuh Bapak Ibu. Akhirnya beliau sakit-sakitan. Sehingga ketika itu Abu Thalib berada di rumah dalam keadaan sakit keras. Di sekitarnya Abu Thalib itu ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Rasulullah rawuh. Ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, paman, katakan la ilaha illallah paman, sebagai kalimat yang bisa aku jadikan pembela engkau di hadapan Allah kelak. Abu Jahal, Abu Lahab, awas lip, ojo, gak isina, masa malu arek wingi sore. Paman, kul la ilaha illallah. Abu Thalib, ojo. Paman, katakan la ilaha illallah. Abu Thalib, ojo. Sampai akhirnya Abu Thalib belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di kalangan ahli sejarah ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan Abu Thalib ini akhirnya matinya dalam keadaan kafir. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini sebenarnya beriman, hanya beliau itu tidak mendohirkan imannya. Nah, ini wallahu a'lam ini. Ini kita serahkan kepada Gusti Allah saja. Tapi yang jelas Abu Thalib ini sangat cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Abu Thalib itu sudah mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Rasulullah itu. Ketika beliau pergi mengajak Rasulullah ke Syam, ketika itu usia Nabi sekitar 13 tahun. Ketemu dengan seorang pendeta Yahudi namanya Buhairah. Ketika melihat Rasulullah kecil, Buhairah itu mengkonfirmasi dengan kitab sucinya. Ternyata tanda-tanda kenabian, alamatun nubuwah itu ada dalam anak ini. Ditanya Abu Thalib, "Iki anake sapa?" Kata Buhairah, "Anakku." Loh, anake sapa? Anakku kok gak percaya sih. Emangnya ada apa dengan anak ini? Kata Abu Thalib. Kemudian Buhairah mengatakan, tanda-tanda kenabian itu semua ada dalam diri anak ini. Ciri-ciri fisiknya, kemudian beliau dipayungi awan, itu Buhairah tahu. Hanya saja satu yang error. Dalam kitab saya, Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang yatim. Lah kok sampean ngaku bapaknya? Baru kemudian Abu Thalib jujur, kutu iki ponakan.
Maka kemudian Bu Hurairah berpesan, jagalah anak ini, kelak dia akan menjadi nabi akhir. Jadi justru Abu Thalib sudah tahu duluan tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah itu. Nah ini juga jadi alasan sebenarnya Abu Thalib itu beriman sebenarnya, cuma kita tidak tahu bahwa. Nah akhirnya Abu Thalib seto. Ibarat seekor burung, Nabi kehilangan separuh sayapnya. Napa lek cara Jawane peplek. Nabi sedih, Pak. Tidak berselang lama, dalam catatan sejarah ada yang mengatakan selisih 5 minggu, ada yang mengatakan selisih hanya 10 hari aja. Setelah Abu Thalib seto, Khadijah ini sebenarnya juga tahu ya, sejak awal bahwa Rasulullah itu kelak akan menjadi nabi. Karena Khadijah ini punya paman, Pak Lek, namanya Waraqah bin Naufal, itu pendeta Yahudi. Ketika Rasulullah ini menjalankan perdagangannya Khadijah, itu Khadijah niteni-niteni, arek kok sregep, kerjane apik. Entrepreneur Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu sugih, Pak. Kemudian omong-omong sama Waraqah, diceritakan ini, dikonfirmasi lagi dengan kitabnya itu. Karena memang kehadiran Rasulullah, Nabi akhir zaman itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil yang asli loh, yang asli disebutkan. Hanya saja karena Nabi akhir zaman itu berasal dari Bani Ismail, mereka menutup-nutupi. Kan mereka ininya kan tetap dari Bani Israel. Nah kok tiba-tiba Nabi akhir zaman diganti dari Bani Ismail. Sehingga Khadijah ini menyuruh orang kepercayaan namanya Maisarah. Maisarah itu lanang, Bu, untuk menjadi partnernya Rasulullah. Ini tolong jogo nih. Mantep. Kemudian Khadijah akhirnya melamar Rasulullah untuk menjadikan suami. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun. Khadijah usia 40 tahun. Tapi jangan dibayangkan Khadijah 40 tahun itu kayak arek 40 tahun sakniki mboten. Khadijah itu masih sehat, masih tahes. Dan kaya raya, janda kaya raya, cantik, bangsawan. 2/3 perekonomian Mekah itu milik Khadijah. Jadi kalau di pasar itu ada 30 toko, ada 30 ruko, itu berarti yang 20 milik Khadijah. Sing 10 dihitung. Saking sugih Khadijah. Dan Nabi karena juga entrepreneur mulai kecil diajari berdagang oleh paman beliau, juga memperjalankan perdagangannya Khadijah. Beliau itu juga kaya raya. Sehingga ketika Rasulullah itu melamar Khadijah, itu mas kawinnya 100 ekor unta. Bukan main-main itu. Saat niki memiliki pena dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Rasulullah itu melamar Khadijah, melamar ibunda Khadijah itu mas kawinnya 100 ekor onta dan 400 gram emas. Itu kalau dinominalkan berapa, Pak? Onta itu ya setara dengan kendaraan paling mewah sekarang inilah. Ya katakanlah 100 Innova lah. Innova sekarang sekitar kurang lebih 400 sekian juta nih. Kula mek ngerti regane tok mboten duwe ya. Itu apa sudah tidak mencapai miliar itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang seorang yang entrepreneur. Hanya saja bedanya beliau itu tidak tertambat dengan harta beliau. Nah Khadijah yang kayak begitu kemudian mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Setelah menikah ditunggu 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun kok belum ada tanda-tanda. Jarine Pak Lek iki Muhammad iki bojoku iki calon nabi, kok tidak ada tanda-tanda. Sampai kemudian akhirnya usia 40 tahun Rasulullah. Khadijah berarti pinten? Khadijah berarti pinten? 55 tahun.
Ketika itu Rasulullah, ya memang Rasulullah itu sering bertahanus. Bertahanus ini cara mriki nyepi, mengolah rasa ngening cipta di satu tempat yang namanya Gua Hira. Jenengan sing sampun tindak haji nanti sempat Gua Hira. Naik begini Pak. Iya. Berapa tingginya berapa itu? Jauh pokoknya. Lah itu Khadijah usia 55 tahun. Ketika Nabi bertahanus itu sehari 2 kali, sehari 3 kali beliau mengirim makanan kepada Rasulullah. Bisa kita bayangkan, berarti beliau itu memang sehat betul Khadijah itu. Usia 55 tahun. Sampai akhirnya datanglah itu wahyu pertama. Kemudian Nabi itu terkaget-kaget, Nabi itu takut. Pulang, Khadijah sudah tidak kaget itu. Itulah makanya Khadijah menjadi pelipur laranya Rasulullah. Sampai akhirnya Khadijah itu meninggal dunia. Betapa sedihnya Kanjeng Nabi. Bisa kita bayangkan, ditinggal Pak Le yang merawat beliau sejak kecil, menghormati beliau, ditinggal Khadijah, istri yang beliau cintai. Bahkan sampai Khadijah itu sedo, Kanjeng Nabi itu belum move on. Bukan berarti Nabi tidak menerima takdir, bukan Pak. Kita tidak boleh mengatakan begitu. Tapi memang menunjukkan betapa Rasulullah itu cintanya kepada Khadijah tidak tergantikan. Satu sore Rasulullah itu beliau termenung, kemudian Aisyah yang jauh lebih muda, jauh lebih cantik bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Aisyah, aku ini kok ngelak ya Aisyah. Kok ngenyan ngunjuk Kanjeng Nabi? Ya wis tak ngombe sik ya. Sik ngombe. Mboten napa Kanjeng Nabi? Aku kok eling Khadijah ini. Itu Aisyah terus cemburu. Ya namanya wanita, cemburu. Lan opo sih Kanjeng Nabi jangan kok tasik ngeling-eling Yoja mawon. Kula niki kan saged dadi pengganti jenengan. Aisyah bilang seperti itu, Nabi tidak berkenan. Nabi agak sedikit meninggi itu kalimat beliau. Ya Aisyah, wallahi ya Aisyah, demi Allah, ma abdalallahu khairan minha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ganti yang sebaik Khadijah di sisiku. Dikatakan Aisyah merawati. Karena paling tidak Ibunda Khadijah ini mempunyai kelebihan 4. Yang pertama, beliaulah yang mengorbankan semua hartanya untuk membantu dakwah Nabi. Yang kedua, beliaulah yang pertama kali mengimani Nabi dikala orang-orang mengingkari beliau. Jadi Khadijah ini adalah perempuan pertama yang mengimani Rasulullah. Sebelum yang lain-lain, sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, Khadijah inilah yang pertama kali. Yang ketiga, Khadijah inilah yang menghibur aku dikala aku disia-siakan oleh orang kafir Quraisy, yang menguatkan aku. Dan keempat, Khadijah inilah yang memberikan aku keturunan. Maka Nabi tidak bisa melupakan Khadijah, Ibunda Khadijah. Di saat itulah Nabi betul-betul terpuruk Pak, sampai di titik nol. Nabi bersedih. Di sisi yang lain orang kafir Quraisy dengan sepeninggalnya 2 orang ini semakin menjadi-jadi di dalam menganiaya Rasulullah. Ayo Isman, cara bahasa mriki, sapa yang mojokno ya ini? Kayak begitu. Nah, di tengah duka lara yang seperti itulah kemudian Rasulullah itu dihibur oleh Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini perjalanan hiburan. Nabi diselimurkan. Ini pelajaran bagi kula kalian jenengan. Kalau dalam hidup dan kehidupan ini kita
mendapatkan ujian, derita, hiburannya ya minal masjid ilal masjid, minal masjid Ahmad Dahlan ilal masjid Ar-Ruhama, minal masjid Ar-Ruhama ilal masjid Panglima Sudirman. Nabi itu kan begitu. Nabi sedih, Nabi susah, direkreasikan. Lawang susah rekreasi malah nang kafe. Ini tambah sumpek. Nah, di dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW ditransitkan dulu. Kenapa sih kok Nabi tidak langsung dinaikkan ke Sidratil Muntaha? Ini ada hikmahnya, Pak. Kenapa kok ditransitkan dulu ke satu tempat yang namanya Masjidil Aqsa? Makanya Masjidil Aqsa ini bagi kita umat Islam termasuk satu di antara masjid yang punya nilai sejarah. Itulah salah satu alasan kenapa kita itu harus peduli dengan Palestina. Karena di sana ada Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun oleh para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Untuk apa kok di situ transit beliau? Kemudian beliau mengimami sholat di Masjidil Aqsa itu, mengimami sholat nabi-nabi yang terdahulu. Ini pengukuhan. Jadi di Masjidil Aqsa ini Nabi dikukuhkan sebagai penyempurna syariat, penyempurna ajaran nabi-nabi yang telah lalu. Makanya walaupun nabi-nabi yang terdahulu itu lebih senior, yang mengimami itu Kanjeng Nabi. Wa taqaddamta li sholati fasallu kullu man fis samai wa antal. Napa terusannya? Ini biasa setelah tarhim itu loh. Nah, kita kan tidak ada tarhim, kita adzan gitu. Tapi di dalam tarhim itu menceritakan itu. Wa taqaddamta li sholati fasallu kullu man fis samai wa antal imam. Ketika itu berdirilah nabi-nabi yang terdahulu dibangkitkan mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi yang menjadi imam. Nah, para jamaah rahimakumullah, itu alasan kenapa Nabi ditransitkan dulu di Masjidil Aqsa. Sehingga Masjidil Aqsa ini salah satu masjid yang mempunyai nilai historis, yang mempunyai nilai sejarah. Nabi bersabda, la tusaddur rihalata illa ila salasati masajidah. Kamu tidak usah punya keinginan yang kuat, tidak usah mengerahkan satu kemampuan yang maksimal untuk melakukan satu perjalanan, satu rihlah, illa kecuali ila salasati masajidah, kecuali untuk rihlah berperjalanan menuju 3 masjid itu. Jadi lihat masjid telu niki itu kita memang harus ngoyo kepingin ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang 1 rakaatnya di sana sama dengan 100.000 rakaat. Tapi ini fadhailul amal nggih. Boten kok terus mulai kaji sembarange lerek. Enggak salat malian. Lah aku sik nyelengi iki di kono siji 100.000 kok. Boten ngoten maksudnya. Beda memang. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Ahmad Dahlan. Yang kedua, wa masjidi hada. Ketika itu Nabi dawuh, beliau sedang berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang dinamakan Raudhah, yang merupakan taman-taman surga awal di dunia. Raudhah itu satu tempat, satu areal antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi. Sekarang ditengeri dengan karpet hijau insyaallah. Ini lagi-lagi kula niki tasik jari. Nyuwun pangestune kula nyadongaken nggih. Amin ya rabbal alamin. Kersane saged ziarah haji atau umroh.
Lek haji insyaallah pun daftar, tapi daftar tunggune kula delok 2046. Bari yo sik urip napa mboten. 2046 niku kula kira-kira umur 45 lah. Sakniki kula sing umur 21 lah. Mboten percaya napa mboten kula umur 21. Kok koyo modele gak percaya. Kok kata tuwekno. Kalau sambil menunggu mudah-mudahan lah bisa umroh, bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangestune jangan nggih kula dongaaken. Bisa berziarah ke Raudhah, bisa berziarah ke makam Ibrahim, ke Hijr Ismail. Kita berdoa di Multazam. Kita melihat Ka'bah secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sudah bicara ziarah haji atau umroh, ini bukan bicara masalah duit, Pak, tapi panggilan Gusti Allah. Makanya ada tukang bubur naik haji, ada tukang tambal ban naik haji. Sebaliknya ada orang yang miliarder belum bisa berangkat haji. Haji itu sebabnya kan macam-macam. Ada namanya Haji Mansur, pergi haji, halaman kena gusur, kena jalan tol, kompensasinya lebih mahal, berangkat haji, rezeki mendadak. Bisa saja. Atau kalau tahun politik seperti ini ada Haji Abu Bakar, pergi haji atas budi baik Golkar. Sing penak niku kaji sokeh, songane wong akeh. Ya apapun sebabnya, yang penting mudah-mudahan kita bisa, yang penting jalannya halal. Di Masjid Nabawi itu satu rakaatnya sama dengan 10.000 rakaat. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Yang kita sholat di situ sama dengan 1.000 rakaat. Maka Nabi singgah di Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau naik ke langit 1, 2 sampai ke langit yang ke-7. Beliau ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Pun kanjeng Nabi ngapunten kula saged dampingi namung ngantos mriki mawon. Karena saya belum bisa naik ke Sidratil Muntaha. Nabi bertemu Allah. Apa tidak terhibur itu? Susahnya kados ngoten mang itu akan menjadikan hati Nabi itu lega. Sampai di Sidratil Muntaha Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai nabiku. Diberi fasilitas seperti itu, kita perhatikan apa jawaban kanjeng Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ngapunten Gusti, pun kula tok Gusti. Tiang-tiang sing saleh umat kula nggih katutaken Gusti. Nangis Pak nek ngene kok. Umpama kanjeng Nabi mikir pribadi beliau sudah enak. Mendapat tempat yang VVIP di akhirat. Lho ngene kudu nangis lho. Kok sik kober-kober eling assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Umat kula Gusti. Umat kula Gusti. Nek kula terusaken nangis tenan iki, mboten drama niki. Tenan iki. Soale kok mboten Rasulullah itu kepada umatnya cintanya kayak begitu. Akhirnya Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah sholat, sehingga umatnya pun juga berkesempatan untuk mi'raj. Sehingga kemudian kanjeng Nabi dawuh as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya sholat itulah mi'rajnya orang yang beriman. Awalnya Bapak Ibu, perintah sholat itu 50 waktu. Begitu Nabi turun di langit yang ke-6, di langit yang ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, tidak dikomplain. Begitu ketemu Nabi Musa, wahai Rasul akhir zaman, wahai saudaraku, perintah apa yang Allah berikan kepada engkau? Aku diperintah sholat 50 waktu dalam sehari.
Nabi Musa langsung mengatakan, saya beri saran, kembali kepada Allah, minta keringanan, dispensasi. Umatku saja yang secara fisik jauh lebih kuat daripada umat sampean, itu tidak kuat. Nah kalau 50 waktu loh Pak, berarti setengah jam sekali kita harus sholat. Wong sing 5 loh, waduh, sik kuwata sing bolong-bolong kok. Nabi kembali kepada Allah, dikasih korte tinggal 45. Nabi Musa memberi saran, minta lagi belum kuat, sampai tinggal 5. Nabi Musa masih memberi saran, 5 mboten kuat kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Aku sudah malu kepada Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh pun perintah sholat untuk umatmu hanya 5 waktu, tapi aku beri keutamaan pahala sama dengan 50 waktu. Dalam ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini hanya umatnya kanjeng Nabi. Jadi itulah sayang Gusti Allah kanjeng Nabi ini kaya ngoten. Dan kanjeng Nabi sayang ten umate, balani umate kaya ngoten. Sampai riwari-riwi wis dibalani ngoten karek 5 niku lho sik gak gelem jangkepi. Akhirnya Nabi pulang Isra Mi'raj. Subuh hari beliau berada di Ka'bah. Beliau berada dalam situasi yang dilematis. Dilematis ya napa? Ya diterusno iku waktune wis jam 7. Gak diterusno kok durung tutup. Ya napa niki enake niki. Bingung Bu, bingung. Engko pas mulai dirasani arek cilik omonge akeh. Wis samene gak mari-mari lah ibu-ibu wis pindah-pindah ngeten. Itu tanda kalau sudah 1 jam lebih. Oh niki di akhir nama ditutupno titik. Titik mawon nggih. Nabi dilematis. Kalau saya menceritakan ini di hadapan masyarakat Mekah ketika itu, jelas mereka akan semakin memperolok-olok aku. Jelas mereka akan semakin memperkuat menuduh bahwa aku ini orang gila. Karena aku dituduh gila waktu itu. Kalau tidak aku sampaikan, ini perintah Gusti Allah. Akhirnya dengan mengeluarkan segala mental beliau disampaikan ini, dan beliau sudah siap itu. Temenan nih Bapak, temenan. Betul juga akhirnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu tertawa terbahak-bahak. Wah tenan. Iku lho Muhammad Blambiar. Jare wingi mari teko Masjidil Aqsa. Padahal di antara tokoh kafir Quraisy itu sudah melakukan tes kepada Rasulullah. Di antara mereka ada yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa, berkunjung ke sana, mengetahui Masjidil Aqsa itu kayak apa. Nabi dites, Muhammad, njaluk ngoten, mboten Rasulullah ngoten ngomong kafir. Muhammad, coba saya sebutkan, ya apa sih Masjidil Aqsa itu? Tiang ini ada berapa? Nabi memberikan gambaran persis. Karena memang Nabi ke sana betulan. Ngoten masih tidak percaya. Akhirnya Nabi semakin dibully. Inna kala majnun. Sungguh engkau memang betul-betul gila. Mari susah, seneng, susah maneh. Tapi kemudian Nabi dikuatkan ketika sahabat beliau yang namanya Abu Bakar itu. Ya, Abu Bakar itu diceritani ini oleh orang kafir Quraisy dengan harapan supaya menjauhi Rasulullah. Itu loh Abu Bakar, sahabatnya sama ini loh. Tiba-tiba betul-betul dia itu memang nggak waras. Ada apa memangnya? Dia itu cerita kemarin katanya baru saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1 sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, budal ba'da isya, pulang sebelum subuh. Apa kata Abu Bakar? Sing cerita sapa? Teman sama itu Muhammad itu. Sama-sama Muhammad Rasulullah yang cerita. Iya, kalau memang yang cerita Rasulullah, ojo ping pisan, balik ping 1000 itu saya percaya. Jangan sekali.
kembali 1000 kali melakukan perjalanan yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Saya Abu Bakar orang pertama yang membenarkan. Maka beliau oleh Rasulullah disebut anta as-siddiq. Maka terkenalnya Abu Bakar as-siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar itu menangkapi dengan iman, bukan dengan akal. Nah, akhirnya peristiwa ini menjadi satu mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan ini menjadi ujian keimanan masyarakat ketika itu sampai sekarang. Justru orang itu semakin mempunyai pengetahuan sains modern, semakin bisa membuktikan kebenaran Isra Mi'raj. Maka dikatakan mukjizat. Sehingga kisah ini tidak akan pernah usang untuk kita ungkap, dan kita tidak pernah bosan mendengar ini. Pelajarannya adalah, kesimpulannya adalah yang pertama, marilah kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini tidak pernah sedikit pun bergeser dari bergantung kepada Allah. Sehingga ujian apapun